Jack, assalamualaikum. Balik lagi sama gue, Ilan Alkatiri. Persija Inside. Witan Sulaiman akan diperkenalkan ke Jackmania di pertandingan melawan Rans nanti. Gue gak sabar, gue akan hadir. Gue akan nonton di tempat yang sama lagi. Gue kemarin di Barat Laut kalau gak salah. Gue akan nonton di situ lagi insya Allah. Oke. Ini agak singkat pembahasan gue, nggak panjang-panjang karena nggak banyak berita melawan Rans ini. Tapi gue ada sedikit gambaran betapa kuatnya Rans karena ada pergantian pelatih. Tapi sebelum gue bahas itu, gue mau ngingetin seperti biasa, sholat dulu Jack. Jangan nggak, lo skip, lo pause video gue, berangkat, lo udah apal apa yang bakal gue omongin. Yang pasti lo sholat dulu baru nonton gue. Intinya itu. Terus kalau lo mau join member gue, ada di deskripsi gue tulis linknya semuanya, lo join jadi member gue. Nanti kalau lo komen ada lambang sesuatu tuh di samping lo, jadi gue tahu kalau lo member gue. Lo bisa pakai stiker-stiker juga di situ gue siapin. Ini dia yang banyak ditanya sama Jackmania seantero dunia. Baju Persija tulisan Arab. Ini versi ya salam namanya. Ini gue ternyata masih ada sisa 3 biji lagi. Gue waktu itu pernah jual, masih ada sisa 3 biji. Gue baru tadi pas gue cari-cari baju keselip. Masih baru. Kalau mau juga gue taruh deh linknya Tokopedia, jadi nggak ribet-ribetan gue. Di deskripsi link Tokopedia gue, lo beli aja di situ langsung. 3 lagi, jadi siapa yang cepet dia yang dapat. Jadi kalau misalkan lo beli sekarang langsung, kemungkinan lo yang dapat. Kalau ditunda-tunda, keburu yang lain yang beli. Oke. Like video ini, jangan lupa di subscribe. Di like yang paling penting supaya ratingnya bagus. Gue langsung mulai. Witan ternyata sudah diincar oleh Persija ini bukan baru kemarin-kemarin. Ternyata udah lama banget diincarnya. Jadi pas zaman timnas main itu Abimanyu yang gak dipasang sama Sintayong, yang TC-nya lama, yang kirain bakal main, gak tau yang gak dimainin. Merugikan Persija, ya salam, panjang ini. Yang ada gue ngomel-ngomel lagi kayak video sebelumnya, jangan. Jadi dia pas lagi di zamannya Abimanyu sama Witan main di timnas kemarin, itu sebenarnya Persija udah ngincer Witan di situ. Oke? Udah ada pembicaraan, tapi Thomas Doll belum ngobrol langsung sama si Witannya. Dia baru nanya ke si Abimanyu, gimana tentang pemain ini? Posisinya apa dia? Terus kelebihannya apa segala macam. Thomas Doll dapat bocoran dari Abimanyu. Jadi skemanya kayak gini. Kemarin Pak Ganesa ngebocorin ke media skema transfer Persija. Jadi dia ngelis dulu Jack. Dia misalkan dia tulis pemain yang available di pasar. Jadi ada tuh tim tuh klub itu punya data pemain-pemain yang bisa dibeli, yang bisa ditransfer. Anggaplah ada 100 list misalkan. Terus kita butuhnya apa? Kita butuhnya sayap kiri atau sayap kanan. Di shortlist lagi, dikecilin lagi di posisi itu doang. Oke, ketemu misalkan 20 orang. Nah, 20 orang ini dipresentasikan ke Thomas Doll. Keren, skemanya udah kayak di Eropa. Thomas Doll ngelihat, yang ini begini, pertimbangannya gini, yang ini gini. Dibutuhin apa enggak sama tim kualitas dia gitu. Akhirnya kerucut, kepilih Witan. Sebenarnya nggak usah diseleksi juga pasti Witan yang kepilih dibanding yang lain. Witan dikomunikasikan susah setengah mati dan akhirnya bisa bergabung di menit akhir. Bener-bener detik akhir, gila itu. Thomas Doll mengakui menit akhir. Bung Ferry juga komen di postingan Persija, dia bilang itu menit akhir juga ngedapetinnya. Agentnya Dusan ini zaman dulu ya, kalau nggak salah gue zaman dulu pernah nonton Bogoraya, zaman IPL, ini orang main kalau nggak salah jadi back deh. Gue kalau nggak salah ya, ini orang main apa dia apa bukan gitu. Cuman kayaknya gue pernah ngeliat dia main di Liga Indonesia dulu. Terus sekarang dia jadi agent. Banyak banget datangnya pemain dari luar ke sini dan pemain dari kita keluar yang paling penting. Itu jasanya banyak banget tuh agen. Oke. Witan juga akan diperkenalkan. Jadi gini, bahasanya Witan akan diperkenalkan ke Jackmania di pertandingan lawan Rans. Kalau diperkenalkan belum tentu dimainkan. Karena ini baru datang. Hari ini tanggal 2 datang. Gak mungkin langsung latihan, pasti istirahat, besoknya match, kan gak mungkin banget. Waktu itu Yusuf Helal datang langsung match, ya karena dia udah latihan beberapa kali gitu. Thomas Doll bukan tipikal pemain baru langsung dipasang. Tapi Aji Kusuma dipasang kemarin, karena dia bilang alasannya gak ada pilihan lain. Mungkin juga Witan Sulaiman bisa dipasang. Contoh, kita menang lawan Rans di babak kedua, di menit 60, kita udah aman, Witan dikasih lah main untuk pemanasan dia beradaptasi sama tim Persija. Mudah-mudahan, gue berharap dia main. Tapi diperkenalkan aja cukup. Gue pengen lihat dia pakai jersey Persija. Gila, keren banget. Luar biasa. Oke. Gue lagi ngehayal-hayal kalau misalkan ada Witan, formasinya idealnya kayak gimana.
Kita ngehayal bareng. Lo punya hayalan, lo punya apa namanya prediksi formasi, lo komen di bawah. Kali aja ntar yang lo lebih mantap dari yang gue, ntar gue bakal bahas di video berikutnya. Ini dia. Jadi backnya Ferrari Kudel Hansamu, nggak usah dibahas, itu udah the bestnya Persija. Rio Fahmi di kanan kan jadi 3-4-3 sebenarnya, bukan 5-3-2 5-3 Persija itu idealnya yang gue lihat ya, penerapan di lapangannya 3-4-3 tetap. Jadi 3 Hansamu, Kudela sama si Ferrari. Di kanannya Rio Fahmi biasanya, ini kalau gue akan digeser sama Rico. Rico yang di situ karena Rico bisa bertahan juga kan, kenceng lah dia. Terus ada Nano Behrens duet sama Reski Fandi. Di kirinya Firza Andika. Kurang apa ya? Gila itu tengahnya luar biasa. Di depannya ada Witan, Kremencik sama Yusuf Helal. Kenapa gue pasang Witan, Kremencik, Yusuf Helal, nggak Aji atau siapa? Karena Witan udah terbiasa dengan pemain yang karakternya Eropa. Jadi nggak kaget Witan beradaptasi dengan Kremencik, dengan Yusuf Helal. Mungkin kalau Yusuf Helal sama Kremencik diduetin sama Aji, nggak nyambung permainannya. Aji gaya Indonesia, sedangkan mereka ini pengennya yang dikasih umpan terobosan langsung, nggak nyambung dengan gaya permainan Indonesia. Kan Eropa kayak gitu. Eropa kan diem tiba-tiba nusuk, terobos. Kayak Barcelona zaman Tiki Taka dulu, kayak begitu gaya mainnya. Nah mungkin nggak cocok. Kalau misalkan sama Witan, gue yakin ya, karena Witan ini cerdas banget. Dia tuh bisa passing di sela-sela pertahanan orang. Itu pemain Eropa biasanya bisa kayak gitu. Tapi Witan bisa kayak gitu. Jadi kalau Witan, Kremencik sama Yusuf Helal di depan, ini keren banget. Yang harus agak mengalah Yusuf Helal, karena Yusuf Helal juga kemarin kan 3 striker depan, tapi dia agak mundur ke belakang jadi second striker, false nine namanya. Ini Yusuf Helal cocok banget di sini. Jadi kalau misalnya ada bola dari tengah, itu Yusuf Helal bisa mantulin, bisa mikir di udara, bolanya mau di ke kanan ke kiriin, pakai kepalanya. Gila ini, Habibie luar biasa. Dia terbang, dia mikir, ya salam. Goyangannya, ini. Oke, kita tinggalkan itu. Sekarang gue mau kasih runs. Nggak banyak tentang runs, tapi ada sedikit yang harus kita waspadai. Gue akan kasih statistik tentang runs di 2 pertandingan terakhirnya. Yang lawan Bali, luar biasa, keren banget. Sama lawan terakhir, lawan PSM. Lo harus lihat. Karena apa? Karena itu gambaran untuk kita tahu seberapa kuat dia. Sabar. Gue akan tampilkan kali ini, jadi gue ngedit kali ini, gue akan tampilkan statistiknya. Nanti tungguin satu-satu. Sabar, jangan buru-buru. Oke, Rans infonya baru aja ganti pelatih. Ini keuntungan buat kita ya. Pelatihnya dari Brazil, dan dia baru ngedatengin 4 pemain baru. Ini berantakan, gue yakin ya. Namanya pelatih baru, nggak mungkin sehebat itu tiba-tiba berubah tim dalam 1 hari. Kecuali Luis Milla agak aneh itu. Langsung jago. Thomas Doll juga nggak gitu. Thomas Doll terseok-seok dulu, sekarang baru agak stabil. Pelatihnya dari Brazil dan dia bawa asisten 2 orang. Kayak model Thomas Doll lah, bawa asisten juga. Terus Rahmat Darmawan ini bukan dipecat, tapi kontraknya udah habis dan nggak diperpanjang. Oke? Jadi aneh juga, di paruh musim kontrak pelatih bisa habis. Gue baru nemu nih tim yang model begini. Di paruh musim kontrak habis gitu. Dan kebiasaan di Indonesia adalah kalau misalkan tim jelek, permainannya jelek, maksud gue, yang disalahin tuh pasti pelatih gitu. Padahal belum tentu pelatih, bisa jadi pemain yang pada ngaco. Gue kasih contoh gini, misalkan kalau tim itu sebelumnya ada di papan atas, contoh kayak sekarang kayak Milan, gue kan Milanisti nih, ya gak? Kayak AC Milan. AC Milan biasanya bagus di atas, tiba-tiba merosot dengan pemain yang sama, si squadnya sama, nggak ada yang berubah, tiba-tiba permainannya merosot. Nah itu berarti salah pelatih, itu jelas salah pelatih. Contoh lagi. MU kan skuadnya sama, nggak berubah pemainnya, itu aja, pernah bagus, tiba-tiba jelek, itu salah pelatih jelas. Tapi kalau memang dari awal udah jelek, udah dia di bawah dari awal, dia nggak bisa naik, ya bukan salah pelatih juga. Itu bisa jadi memang pemainnya yang kurang bagus. Transfer pemain, namanya pelatih kalau dikasih pemain bagus pasti bagus. Kalau gue memang dari waktu itu gue nggak kurang sependapat sama orang yang tim yang ganti-ganti pelatih. Persija kebiasaan, Angelo Alessio, terus Luis siapa ya, Banuelos siapa tuh, main ganti-ganti aja. Padahal skuadnya sama. Mau pakai siapapun, Coach Dirman masuk, babak belur tetap bagusan Angelo Alessio. Ketika ditransfer pemain baru, ya lebih bagus. Berarti penyakitnya bukan di pelatih tapi di pemain.
Introspeksi, sadar, jangan nyalin orang, cari kambing hitam kayak Rene Albert. Ya salam, lo ingetin gue Rene Albert, tadi gue bahas abis gini nih. Tungguin, gue bahas Rene Albert terakhir. Oke, gue tiba-tiba keinget dia tuh. Sialan bener. Oke, Rans baru ganti pelatih, udah tadi udah gue bahas. Rekornya Rans 3 kali menang, 8 kali imbang, dan 10 kali kalah. Gak bagus memang. Tapi untuk tim baru, bisa imbang 8 kali di Liga 1, keren banget. Apalagi lawan Bali tuh, gue kayak gila itu. Luar biasa permainannya, bagus banget. Bagus banget. Kalau lawan PSM kemarin, gue sih agak liatnya sebenarnya Rans harusnya menang karena dia unggul duluan. Tapi karena lapangannya becek, banjir begitu, jadi nggak bisa maksimal. Tapi gue yakin Rans harusnya kemarin menang. Gue berdoa malah. Kalau Rans menang, PSM nggak naik. Lawan PSIS kemarin Persib, gue berdoa sama PSIS supaya cuman nggak bisa diharapin. Akhirnya Persib juga yang menang. Aduh, David Da Silva, sialan tuh orang. Jago. Oke. Oke, pemain barunya. Lu nungguin. Gue lagi baca yang mana nih? Ada pemain barunya, ada satu pemain asing. Namanya Yanis Mbombo. Yanis Mbombo. Gue Mbombo kayak denger es mambo jadinya. Yanis Mbombo orang Belgia. Atau dari Belgia, gue gak tahu. Soalnya dalam kurung Belgia. Terus ada Muhammad Tahir, ada Bayu Setiawan, sama Agus Nova. Ini adalah pemain baru dari Rans. Nah sekarang gue mau munculin... Sabar, gue mau munculin statistik pas lagi lawan Bali. Gila, luar biasa nih. Tapi yang kita lihat yang sebelumnya, jangan yang lawan Bali kan 2 pertandingan sebelumnya. Yang pertandingan lawan PSM ntar jadi barometer kita. Oke. Skornya 4 sama, gila luar biasa. Ada Mitsuru Maruoka, 2 gol dia. Ada Edo Febriansyah sama Makan Konate, sohib kita tuh. Penguasaan bola dipegang sama Rans itu 57%, sedangkan Bali 43%. Total tembakan 18, tembakan ke gawang 5. Bali ya tembakan ke gawangnya 11. Jadi memang ntar di statistika berikutnya lu lihat, memang Rans ini shoot on targetnya kecil banget, jarang banget nge-shoot ke gawang. Jadi kalau kemarin Andre Tani agak ngopi, gue yakin sekarang mesti ditambahin sama biskuit nih kopinya. Jadi lebih santai dikit. Astagfirullah. Jangan sombong. Biasanya kalau takabur kalah gitu. Ya Allah, ampuni hamba ya Allah. Insya Allah kita menang. Jangan takabur Jack. Gak boleh dalam kehidupan apapun gak boleh. Jadi kalau misalkan lo ketelepasan, manusiawi. Ketelepasan, buru-buru sadar. Tobat. Oke, gue lanjutin. Operannya stabil-stabil aja. 81%, standar-standar aja. Tercipta peluang 9. Tackle, intercept, sapuan. Biasa-biasa aja. Standar maksud gue sama pertandingan-pertandingan yang lain. Nah ini lawan PSM statistiknya. Wah, ngedit sekarang tuh. Iya gak? Hah? Bawel sih lo, bang. Tampilin foto kayak apa kayak. Lo gak mau ngeliat muka gue doang. Bosen mau gue apa? Pengen ada foto, pengen ada video. Gue pernah pakai video. Dihajar sama Indosiar. Ngambil video Indosiar kena copyright. Orang gila emang. Oke. Statistiknya. Iksan Nul Zikrak. Yang mencetak gol untuk Rans Nusantara. Penguasaan bola jauh dipegang sama PSM 52%. Padahal di babak awal Rans banget yang nguasain pertandingan. Keren banget mainnya, luar biasa. Begitu banjir baru Rans agak kerepotan. Total tembakannya PSM Makassar 22, Rans cuma 6. Ke gawangnya 12 PSM, Rans cuma 2. Kan gue bilang selalu dikit dia tembakan ke gawangnya. Itu yang harus perbaiki lini depannya. Mungkin si Bombo tadi tuh dia pemain depan tuh, agak bahaya mungkin. Jadi memang dia butuh shoot on target lah paling enggak si Rans ini karena kecil-kecil terus. Oke. Operannya hancur banget, akurasi passingnya 55%. PSM-nya Rans-nya 50%. Nggak ada ini gue nggak pernah ngeliat selama ngeliat di Liga Indonesia operan sampai 50%. Gue bilang di bawah 80% jelek, di atas 80% oke, 85% ke atas luar biasa. 50%. Gila, lo nendang apa nih? Tapi, jangan potong dulu. Lapangannya banjir. Jadi memang siapapun yang ngoper nggak bakal akurat. Karena lapangannya banjir. Jadi lo ngoper berhenti di genangan air. Memang kualitas rumput stadion Indonesia kan standar AFF. Jadi harus diterima. Piala Dunia ngomong apa ya? Bodo amat. Yang penting standarnya AFF. Nggak ada urusan sama Piala Dunia. AFF nomor 1. Ya salam. Oke.
Peluang tercipta 0, nggak ada dari Rans. Operan silangnya nggak ada juga. Gagal, tackle, intercept, sama sapuan. Itulah statistik bayangan untuk kita. Menurut kalian? Gue nggak mau prediksi. Biasanya kalau gue prediksi babak belur. Kita menang banyak, malah kalah. 2 kali gue prediksi, kita main jelek. Kali ini gue kapok untuk prediksi. Bahkan kalian komen, bang jangan prediksi deh. Kalau lo prediksi kalah. Iya, bener. Jadi gue gak prediksi. Gue minta lo aja yang prediksi. Komen di bawah. Prediksi lo lawan Rans kira-kira berapa ya? Berapa gol? Terus tadi gue ingetin lagi yang mau kaos gue ini Persija tulisan bahasa Arab, versi bahasa Arab, ya salam version. Yeah. Ini masih ada 3 biji lagi. Lo bisa beli di Tokopedia, gue taruh linknya di bawah. Terus kalau mau jadi member gue di deskripsi juga ada. Lo ke situ lo masuk daftar. Lo jadi member gue, nanti ada keunikan di akun lo gitu. Terus apa lagi? Yang masih nonton sampai saat ini, wah, like tanggung. Lo 16 menit hampir lo nonton, nggak lo liatin gue. Pencet tombol like-nya, kan gak susah. Nanti ratingnya jadi bagus, video gue jadi menyebar. Hampir 5 video gue ke belakang itu di atas rata-rata kebiasaan video gue. Karena lu pada like. Jadi like aja, gak ada susahnya. Busuk lo sama gue. Ngeliatin gue aja ngedengerin. Nge-like kagak mau. Ya salam nih pada pasukannya. Oke Jack, cukup sekian. Sampai ketemu di stadion. Insya Allah gue akan ngevlog lagi di sono. Gue di barat laut. Hasil lo kalau misalkan VIP di sini, gue kurang VIP. Sebelah kiri VIP. Apa itu? Laut apa daya tuh? Laut ya. Laut bener, gue baru inget. Dekat North, dekat Kurva North. Itu dia. Jadi semoga kita ketemu di sana, kita ngobrol-ngobrol, temenin gue nonton, seru-seruan. Jangan sungkan sama gue. Kita ngobrol-ngobrol di sana. Oke. Oh iya, gue ngeliat ada video. Nah, gue kadang suka inget lagi nih. Gue niat mau bikin video 8 menit, sekarang jadi hampir 20 menit. Gara-gara lo nih. Gue tadi baru aja sebelum gue bikin video ini, gue ngeliat di Instagram ada yang ngepost anak-anak bobotoh dilemparin lagi kendaraannya di Semarang. Gak tahu sama siapa ya, tapi dilemparin. Lo cek coba di Instagram apa ya? Lo ke Instagram gue aja yang Ilan Alkatiri, ntar gue posting di situ. Gue mau ngambil videonya, gue mau posting. Gila, kejadian lagi, persis udah. Ini lagi, gak beres-beres. Kenapa hal buruk dijadikan contoh? Gue gak ngerti. Harusnya dijadiin contoh yang bagus. Begitu ada yang buruk dijadiin contoh. Orang otaknya pada astagfirullahaladzim. Kita banyak-banyak istighfar buat dia orang, kesian. Mudah-mudahan pada dapat hidayah. Jangan lempar-lempar aja. Kan gue bilang, ini orang yang lempar ini dia ternyata dari satu planet yang sama. Sebelah ada bumi, mungkin ada Mars, Pluto. Ada sebelah sininya tuh kayaknya kaum dia tuh. Dia turun beramai-ramai ke bumi khusus buat lempar-lempar. Kesian. Oke, cukup sekian video dari gue. Sampai ketemu di stadion. Persija Inside. Mundur dulu.